Yuka sudah mengganti bajunya dengan lingerie seksi yang dibelinya bersama Haruna. Di dalam kamar mandi, ia mondar-mandir dengan gugup. Ia malu untuk keluar dari kamar mandi. Malam ini adalah malam pertama mereka tidur bersama. Kemarin malam karena sebuah kesalahpahaman, mereka tidur terpisah. Debaran di dadanya semakin cepat. Yuka tidak bisa menahan detak jantung yang semakin naik. "Yuka, sudah selesai?" tanya Christian di depan pintu kamar mandi. Yuka semakin gelisah. "Aduh, bagaimana ini?" gumam Yuka bingung. Tok. "Sayang, kamu baik-baik saja kan?" tanya Christian mulai khawatir. "Aku baik-baik saja," jawab Yuka. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum membuka pintu. Yuka meraih handuk kimono dan menggunakannya untuk menutup lingerie seksi yang dipakainya. "Ceklek." Yuka melangkah keluar dengan ragu-ragu. Christian memandangi wajah Yuka yang terlihat pucat. Karena terlalu gugup, Yuka sampai berkeringat dingin dan wajahnya pucat. Christian semakin khawatir saat melihat wajah istrinya. Ia menyentuh kening Yuka dengan telapak tangannya. Tidak terasa panas, tapi dingin sedingin es. Ia pun sadar bahwa sang istri sedang gugup. "Gugup?" Yuka mengangguk pelan. Ia malu untuk menjawab, apalagi menatap mata Christian. Wajahnya terus menunduk. Christian menarik Yuka ke dalam pelukannya. Ia memeluk untuk meredakan sedikit rasa gugup istrinya. Perlahan, debaran di dada Yuka terasa melambat. Christian tersenyum karena ia berhasil membuat Yuka merasa lebih tenang. Ia menggendong Yuka ke ranjang. Perlahan, Christian membaringkan Yuka di tengah ranjang. "Chris, kamu menyalakan lilin," ucap Yuka sambil menghirup aromaterapi dari lilin yang menyala di atas nakas. Christian diam saja, ia tidak mau menjawab. "Chris, mengapa diam saja? Marah ya sama aku?" tanya Yuka dengan heran sambil menatap Christian yang tidak mau merespon ucapannya. "Panggil aku sayang, mulai sekarang. Aku mau kamu panggil aku dengan panggilan itu atau aku tidak akan menjawabnya." Christian mendongakkan dagu Yuka agar dia menatap wajah Christian. Oke sayang. Aku akan panggil sayang. Jadi, tidak marah lagi kan?" "Yuka Okino. Bersediakah malam ini, kau serahkan jiwa dan ragamu untukku? Izinkan aku meneguk madu cinta di tubuh serta hatimu. Jadilah milikku selamanya. Mulai malam ini dan seterusnya. Hingga maut memisahkan kita," ucap Christian dengan lembut. Yuka mengangguk. "Aku bersedia menyerahkan jiwa dan ragaku padamu." Christian menarik tali kimono yang membalut tubuh Yuka. Gadis itu berpaling karena malu ditatap oleh Christian dengan pandangan nakal. "Bisa matikan lampunya?" tanya Yuka. "Aku tidak mau. Wajahmu tidak akan terlihat jika lampunya aku matikan." "Tenang saja. Aku akan melakukannya perlahan-lahan, kau hanya harus percayakan semuanya padaku." Yuka tidak bisa menolak. Sesuai ucapannya, Christian benar-benar memperlakukan Yuka dengan lembut. Mereka berpagut mesra sampai Yuka terbiasa dengan situasi mereka saat ini. Perlahan, Christian mulai menggerayangi tubuh Yuka, sampai akhirnya dinding penghalang kesucian itu roboh. Kini, ia telah menjadi istri yang sempurna. Istri yang melayani suami lahir batin. Selesai melakukan hal indah, mereka pun berbaring dengan tubuh penuh keringat. Napas mereka terengah-engah seolah telah berlari beberapa kilometer. "Terima kasih sayang. Kamu sudah menjaga kehormatanmu untukku," ucap Christian sambil mengecup kening Yuka. Dia berbaring di samping Yuka. Yuka berbalik dan memeluk Christian. Ia menggunakan lengan suaminya sebagai bantalan. Mereka sama-sama mengatur napas yang masih memburu karena kelelahan. "Sayang, minggu depan aku akan mengambil cuti. Kamu mau honeymoon kemana?" tanya Christian. Kalau aku ingin ke Barcelona, apa kamu setuju?" tanya Yuka. "Tentu saja. Kemanapun kamu mau, aku akan ikuti kemauan kamu sayang." "Untuk itu, harus ada imbalannya," ucap Christian. "Imbalan? Imbalan apa?" "Temani aku main kuda-kudaan sampai puas," ucap Christian lalu kembali naik ke atas tubuh Yuka dan melumat kembali bibir merah itu. Mereka meneguk manisnya madu cinta hingga benar-benar lelah. Setelah itu mereka mandi dan tertidur lelap. Pagi hari, Haruna sudah siap berangkat bekerja. Ia sarapan bersama Tristan,
Sinta, dan Kiara. Salah satu anggota keluarga telah pindah dari rumah Tristan. Hari ini, mereka sarapan tanpa Yuka. "Mah, Kiara punya papa tidak?" tanya Kiara. Entah mengapa, tiba-tiba Kiara menanyakan ayahnya. Haruna yang tidak pernah bertemu suami Mila, kebingungan untuk menjawab. Baru kali ini, Kiara bertanya soal ayahnya. Makan yang banyak sayang. Hari ini, Kia sekolahkan, ucap Haruna mengalihkan pertanyaan Kiara. Mama Haruna bukan mamanya Kia. Mama Kia itu Mama Mila. Tapi, Kia tidak tahu siapa papa Kia. Kemarin di sekolah, Kia disuruh menulis nama mama dan papa, ucap Kiara dengan wajah menunduk sedih. Papa Kiara sekarang, Papa Tristan. Kia cuma perlu mengingat nama Mama Haruna dan Papa Tristan. Jika ada tugas seperti itu lagi, Kia tulis saja seperti itu. Jangan sedih lagi, oke? Tristan dengan lembut membujuk Kiara agar tidak lagi merasa sedih. Tristan sudah berencana mengubah nama wali Kiara saat ia menikah dengan Haruna nanti. Iya Pak, ucap Kiara dengan senyum lebar. Ia turun dari kursinya dan menghampiri Tristan lalu memeluknya. Tristan membalas pelukan Kiara dengan kecupan di pipinya. Tristan sangat lembut. Sungguh, aku masih tidak mengerti, mengapa aku lari darinya. Apa yang Tristan lakukan padaku, sampai aku melupakan semuanya. Sampai saat ini aku masih belum bisa mengingatnya. Hei! Melamun? Tanya Tristan. Tidak, jawab Haruna singkat. Selesai sarapan, mereka pergi bersama. Sinta dan Kiara diantarkan oleh sopir. Haruna berangkat dengan mobil Tristan seperti biasanya. Namun, penumpang di mobil Tristan berkurang satu. Sepertinya, kita perlu menyewa babysitter. Kasihan sama ibu. Raja semakin besar, akan sangat merepotkan kalau ibu harus menggendong Raja sambil menggandeng Kiara. Bagaimana menurutmu? Tanya Tristan. Boleh. Aku juga kasihan sama ibu. Haruna setuju dengan usul Tristan. Ia ingat, sudah lama tidak menginap di rumah ayahnya. Tris, bolehkah aku menginap di rumah papa akhir pekan ini? Tentu saja. Kenapa harus meminta izin? Aku akan mengantar kamu dan Raja ke sana, jawab Tristan. Haruna tersenyum. Tristan akan melakukan apapun untuk membuat Haruna bahagia. Asalkan hal itu sanggup ia lakukan, maka ia akan melakukannya. Hanya satu hal yang tidak sanggup dilakukan oleh Tristan. Kehilangan Haruna dan Raja. Tiba di ban, ia langsung ditarik oleh Sari. Haruna sedikit terkejut karena wajah Sari terlihat sangat panik. Mereka berbicara di dalam toilet. Ada apa? Tanya Haruna khawatir. Sepertinya, aku jatuh cinta lagi, ucap Sari. Ya ampun. Aku pikir karena apa? Jadi, siapa kali ini? Asisten bos Christian, jawab Sari malu-malu. Hah? Tidak bisa. Aku tidak mau pria polos itu jatuh ke tanganmu, seloroh Haruna. Haruna, rengek Sari. Haruna tertawa melihat wajah Sari yang cemberut. Walaupun Sari sering bergonta-ganti pacar, tapi semua itu karena Sari terlalu baik. Ia sering sekali dimanfaatkan dan disakiti oleh laki-laki brengsek. Mendengar ia jatuh cinta kepada Levi, Haruna merasa sedikit lega. Kali ini, ia tidak jatuh cinta pada laki-laki brengsek. Haruna duduk di depan cermin. Ia menghapus sisa make-up yang masih menempel. Setelah semua sisa make-up itu hilang, Haruna berbaring di samping Raja. Malam ini, ia sangat sulit untuk tertidur. Ia masih penasaran dengan kamar di lantai atas. Kamar yang pernah ditempatinya dulu. Ia melangkah pelan menuju kamar itu. Tristan tidak pernah mau menjawab saat Haruna bertanya. Berkali-kali Haruna bertanya kamar itu milik siapa. Namun, jawaban Tristan tidak berubah. Ia hanya membisu. Ceklek. Haruna masuk ke dalam kamar. Tangannya mencari saklar lampu. Kali ini, ia sudah ingat di mana letak saklarnya. Cetrek. Lampu menyala. Haruna menutup pintu pelan-pelan agar tidak mengganggu Tristan. Tanpa Haruna sadari, Tristan sebenarnya berdiri di samping pintu kamarnya. Tristan memang sengaja tidak mengunci pintunya. Walaupun, kenangan itu pahit. Namun, Tristan tetap ingin Haruna mendapatkan ingatannya kembali. Harapannya,
Dengan masuk ke kamar itu, Haruna bisa sedikit mengingat masa lalu tentang mereka di kamar itu. Haruna duduk di tepi ranjang. Pandangan matanya berkeliling. Ia menatap jendela, tiba-tiba sekelebat ia mengingat saat dirinya berdiri di sana dengan memakai selimut. Haruna memegangi kepalanya. Setiap kali ia mengingat potongan kenangan masa lalu, kepalanya terasa berdenyut nyeri. Apakah itu malam di mana aku dan Tristan melakukannya? Tapi, dalam bayanganku, wajah itu tidak terlihat bahagia. Sepertinya, ada sesuatu yang salah malam itu. Tapi, apa? Haruna bangun dan melangkah ke dekat jendela. Semakin dekat dengan jendela, ia semakin jelas mengingat wajahnya malam itu. Haruna ingat, dia pernah mencoba melompat dari sana. Ah! Haruna berteriak. Ia berjongkok sambil menutup kedua telinganya. Mendengar teriakan Haruna, Tristan segera masuk dan memeluknya. Tenanglah. Ada apa denganmu sayang? Tanya Tristan cemas. Tristan bertanya-tanya. Apakah Haruna mengingat kejadian malam itu? Apakah dia akan membenciku? Tubuh Haruna gemetar dalam pelukan Tristan. Ia sangat ketakutan. Ingatan itu terhenti sampai Haruna melangkahkan kaki. Setelah itu, ia tidak ingat lagi. Haruna tidak ingat kenapa ia bisa mencoba melompat dari jendela itu. Mengapa aku berusaha untuk mengakhiri hidup? Bisa kau katakan padaku, Tris, pinta Haruna. Maaf. Malam itu, aku memperkosa kamu. Karena hal itulah, kamu mencoba bunuh diri. Maafkan aku, sesal Tristan. Kesalahan besar yang membuatku meninggalkannya, apakah karena itu? Tapi, aku yakin, masalahnya tidak sesederhana itu. Berapa banyak kesalahanmu padaku sampai aku membencimu? Mengapa kau tidak menceritakannya sekaligus padaku, Tris? Haruna melepaskan pelukan Tristan, ia melangkah mundur lalu berlari melewati Tristan. Ia kembali ke kamarnya. Haruna merasa bingung. Ia tidak marah saat mendengar pengakuan Tristan tentang pemerkosaan di masa lalu. Hati Tristan mulai gusar. Haruna mengingat kenangan menyakitkan yang pernah Tristan lakukan di kamar itu. Ia mulai bimbang dengan keinginannya membuat Haruna mengingat masa lalunya. Apakah aku salah mengambil keputusan ini? Aku yang sengaja tidak mengunci pintu ini. Aku yang sengaja membiarkan Haruna masuk agar dia mengingat masa lalu. Mengapa aku menjadi gelisah sekarang? Aku sangat takut. Apa yang akan dilakukannya jika semua ingatannya telah kembali? Tristan menceracau di dalam kamar lama Haruna. Keesokan harinya, Haruna menghindari Tristan. Ia berangkat lebih dulu. Untuk sementara, ia masih perlu waktu untuk menerima. Haruna kemana? Belum kelihatan, ucap Tristan saat sarapan. Apa kalian bertengkar? Tanya Sinta. Tidak. Mungkin Haruna membenciku. Semalam, Haruna masuk ke kamar atas dan mengingat kejadian di kamar itu, papar Tristan. Ia tidak menjabarkan kejadiannya secara detail karena ada Kiara di sana. Sinta adalah saksi kejadian di rumah itu. Ia paham dengan arah perkataan Tristan, walau Tristan tidak menjelaskannya. Biarkan dia sendiri dulu kalau begitu. Ibu yakin, lambat laun Haruna akan mengerti. Bersabarlah, ucap Sinta menghibur. Iya Bu. Tristan berangkat sendiri ke tempat kerjanya. Di ban, Haruna tetap menghindari dirinya. Namun, Tristan tidak merasa sakit hati. Ia merasa pantas mendapat perlakuan seperti itu karena ia memang bersalah. Ketika jam istirahat, Haruna pergi ke klinik di seberang resto. Ia dengar dari beberapa orang, Dr. Kurniawan mengerti ilmu hipnoterapi. Haruna ingin berkonsultasi dengannya. Ada satu pasien lagi, Dok. Mau diterima atau disuruh menunggu setelah makan siang? Tanya perawat. Suruh masuk saja, Sus. Tidak apa-apa, ucap Kurniawan. Perawat mempersilakan Haruna masuk. Pertama kali, Kurniawan mendapat pasien seorang kenalan. Kurniawan mempersilakan Haruna duduk. Saya kira siapa? Ada yang perlu aku bantu Nona cantik, sapa Kurniawan saat Haruna tak juga menghampirinya. Selamat siang Pak Dokter. Siang juga. Masuklah. Tak perlu sungkan, sahut Kurniawan. Haruna duduk di depan meja kerja Kurniawan. Ia sedikit ragu untuk bertanya. Dengan sabar, Kurniawan menunggunya sambil membaca daftar pasiennya. Saya dengar, Anda bisa melakukan hipnoterapi. Benarkah dokter?
Sedikit. Aku hanya mempelajarinya sedikit. Aku dokter spesialis umum. Ada apa? Tidak. Aku memiliki ingatan yang hilang, tapi hanya separuh. Aku ingin mengingatnya. Awalnya, aku ingin melakukan hipnoterapi, jawab Haruna. Maaf. Aku tidak bisa membantu, tapi aku punya kenalan ahli di bidang itu. Apa kau mau dikenalkan padanya? Tanya Kurniawan. Haruna mengangguk. Ia ingin tahu, apakah hipnoterapi bisa berguna untuk memulihkan ingatannya. Tidak lama lagi, ia akan menikah dengan Tristan. Ia ingin masa lalu mereka dituntaskan sebelum hari pernikahan tiba. Siang itu, Haruna membuat janji dengan Dr. Kurniawan. Sore nanti, ia akan menemui teman dari Dr. Kurniawan. Setelah membuat janji, Haruna dan Kurniawan pergi makan siang di resto sebelah ban. Dari parkiran, Tristan menatap mereka berdua. Tristan hanya bisa memendam rasa cemburunya. Haruna sedang tidak ingin bertegur sapa dengannya. Sementara waktu, ia hanya mengawasi dari kejauhan. Setelah makan siang, Haruna kembali ke ban. Karena sedang tidak ingin melihat Tristan, ia bertukar tugas dengan Sari. Haruna menggantikan Sari menjadi petugas teller. Sepulang kerja, Haruna segera pergi ke klinik. Mereka keluar bersama dari dalam klinik lalu pergi dengan menggunakan mobil Kurniawan. Tristan mengikuti mereka diam-diam. Ia curiga kalau Kurniawan memiliki motif tersembunyi. Tristan mendengar dari Sari bahwa Haruna akan pergi menemui dokter ahli hipnoterapi. Kurniawan bisa memberikan alamatnya saja pada Haruna, tapi dia justru menawarkan diri untuk mengantarnya sendiri. Tentu saja, sebagai calon suami Haruna, Tristan harus waspada. Mereka berhenti di sebuah klinik spesialis hipnoterapi. Mereka masuk bersama. Tristan tidak bisa mengikuti mereka sampai ke dalam. Rasa penasarannya membuat ia gelisah. Namun, tidak berapa lama kemudian, mereka sudah keluar lagi. Kenapa cepat sekali, gumam Tristan di balik pohon. Ia memarkir mobilnya agak jauh, lalu ia bersembunyi di balik pohon. Ia segera berlari ke mobilnya dan mengikuti mobil Kurniawan kembali. Ternyata Haruna meminta Kurniawan mengantarnya ke tempat kerja Vivi di Cafe Jeffrey.